Halo, selamat datang di segmen analisa. Kembali kita update terkait dengan kasus mega korupsi dengan kerugian negara yang ditaksir sementara sampai saat ini adalah 271 triliun rupiah, tetapi pemerintah masih terus melakukan penghitungan berapakah total kerugian sebenarnya dari segi keuangan dari kasus korupsi penambangan ilegal timah di Bangka Belitung. Harvey Muiz yang merupakan suami dari Sandra Dewi ini peranannya bukan peranan yang sekedar ikut-ikutan atau sekedar ya mungkin minor, tetapi peranan dia adalah sangat penting, teman-teman. Dari 16 tersangka yang sudah ditetapkan oleh Kejaksaan Agung untuk kasus ini, Harvey Muiz itu peranannya adalah dia itu memastikan bahwa dia bisa memberikan kepastian kepada pihak-pihak dari PT Timah, pejabat-pejabat di sana yang juga sudah menjadi tersangka, memastikan bahwa akan menyediakan biji timah yang akan dijual belikan karena itu berasal dari tindakan ilegal. Jadi peranan dia ini bukan peranan yang sekedar ikut-ikutan doang atau minor, tapi peranan dia itu sangat sentral. Dan masyarakat juga bertanya-tanya, karena kan dia itu cukup ya menunjukkan kemewahannya di sosial media. Pengen tahu sebenarnya kenapa sih kok dia melakukan hal seperti itu? Bukankah dulu kalau kita cek jejak digital, waktu menikahi artis terkenal Indonesia, Sandra Dewi di tahun 2016, itu kan dia sudah termasuk orang kaya raya. Tapi kenapa dia masih melakukan kegiatan hal yang seperti ini terus-menerus? Kita coba cek dari kronologinya. Ada yang bilang bahwa, aku nggak tahu ya, mungkin statement ini adalah bentuk kekecewaan dari para fansnya yang masih kayak nggak percaya begitu. Masa sih Harvey Muiz yang selama ini tercitrakan dengan begitu orang yang sangat baik, sangat dermawan, tetapi kok melakukan hal seperti ini? Apakah karena tuntutan dia menikahi seorang selebriti? Ataukah karena tuntutan ekonomi dan sebagainya? I don't think so. Menurut aku sih ini adalah dugaannya adalah karena sudah faktor kebiasaan ya. Karena banyak juga ya oknum-oknum pembisnis di Indonesia itu yang menghalalkan berbagai macam cara untuk menjalankan bisnisnya. Pernikahan dengan Sandra Dewi itu kan dilaksanakan di tahun 2016 di Disneyland di Jepang. Aku cek nih ya dari berbagai media bahwa ternyata di tahun itu untuk sewa tempatnya aja itu butuh sekitar 1,5 miliar. Oke, pernikahannya di 2016. Kasus korupsi ini dia menjadi tersangka korupsi tata niaga komoditas timah wilayah izin usaha pertambangan di PT Timah Tbk ini mulai 2015 sampai 2022. Artinya pada saat dia menikahi Sandra Dewi 2016, ya dia sudah menjalankan aksi ilegal ini 1 tahun sudah. Dan apakah Sandra Dewi nggak tahu ataukah pura-pura nggak tahu, ini harus diselidiki. Karena kita lihat juga ada kasus banyak di Indonesia, misalnya kasus Binomo ya. Ada siapa itu 2 individu, Indra Kents dan juga Doni Salman, kan mereka sekarang di penjara. Tapi nggak cuma di penjara, mereka juga terkena TPPU, tindak pidana pencucian uang. Dan mereka pun hartanya disita oleh negara. Apakah harta yang dimiliki oleh keluarga dari Harvey Muiz ini, apalagi juga istrinya termasuk di sana, akankah disita oleh negara atau tidak? Karena kerugiannya sampai saat ini aja sudah 271 triliun. Ini angkanya masih belum total, teman-teman, karena dari pemerintah masih melakukan penghitungan berapa kerugian sebenarnya. Kalau dari 2015 sampai 2022 itu sudah berapa tahun loh. Berarti kan kita ngelihat dari sini tuh selain kerusakan alam total yang 271 triliun tersebut, ada perbaikannya, recovery dan sebagainya. Terus bagaimana dengan markup harganya? Karena kan modus yang kita ketahui saat ini adalah Harvey Muiz ini memastikan bahwa PT Timah Tbk itu akan mendapatkan pasokan biji timah secara ilegal dan dibeli dengan harga yang lebih tinggi. Nah kan kalau kita lihat, aku cek jejak digitalnya ya, bahwa PT Timah ini cukup unik. Tiap tahun produksinya itu tidak mencapai target, padahal kalau dibandingkan dengan perusahaan dari swasta yang sejenis, mereka tuh bisa mencapai target. Padahal juga luas wilayahnya PT Timah ini adalah yang paling luas. Itu kan menjadi salah satu indikasi kayaknya memang sengaja ya, agar mereka tidak mencapai target, agar ada insentif-insentif yang dikeluarkan dari ya PT Timah tersebut yang merupakan milik negara
untuk membeli dengan harga yang lebih tinggi. Jadi sudah dapat untungnya berlipat-lipat. Nah, bagaimana caranya Harvey Muiz dan juga timnya mendapatkan keuntungan dari sini? Ya, mereka dengan cara CSR tersebut ya, Corporate Social Responsibility. Jadi mereka tuh meminta keuntungan dari modusnya ini dengan cara CSR tersebut dan diberikan di smelter-smelter. Tetapi yang mendapatkan ya keuntungan ya bukan masyarakat atau para pekerja tambangnya. Kalau pekerja tambangnya sih tetap susah-susah aja. Bahkan beberapa komentar di Facebook pageku ataupun juga di YouTube atau di TikTok atau di Instagramku banyak yang bilang bahwa anjas harga timah tuh di Bangka Belitung murah kok kalau kita jual, karena banyak rekan-rekan yang di sana itu yang bekerja untuk mengais timah secara ilegal yang dilakukan ibu-ibu, bapak-bapak, anak-anak semuanya itu dijualnya murah sebenarnya. Tetapi dengan ya kalian tontonlah video sebelumnya karena manfaat timah itu sangat banyak sekali dan termasuk salah satu komoditi yang dibutuhkan di dunia. Nah, jadi kalau menurut aku kembali dengan ya ada dugaan bahwa apakah demi tuntutan karena memiliki istri seorang public figure disorot. Menurut aku enggak, karena sebelum menikah pun ini sudah terjadi dugaan korupsi ini teman-teman. Nah, untuk aku lihat dari pernikahannya di Disneyland Jepang tersebut aja, untuk sewa tempatnya aja sekitar 1,5 miliar, belum dengan berapa puluh undangan yang hadir di sana. Tiket pesawatnya, tempat hotelnya, nggak mungkin dong level seperti mereka akan menggunakan pesawat kelas ekonomi, pasti kelas bisnis. Terus juga sama hotelnya di Jepang. Hotel di Jepang aja, yang kelas hostel aja, itu rata-rata ya paling 1 jutaan atau 2 jutaan. Tapi kalau buat mereka, nggak mungkin dong akan tinggal juga di hotel yang kelas biasa. Pasti total untuk biayanya, cateringnya, tiket pesawat, hotel, untuk hiburan, dan macam-macam, itu nilainya mungkin sudah hampir ratusan miliar ya, untuk pernikahan luar biasa tersebut. Ya wajar sih. Nggak cuma itu doang. Setelah menikah kan ternyata ada lagi yang lebih spektakuler lagi. Karena di tahun berapa itu ya, 2019 ya kalau nggak salah, Harvey Muiz itu kan membeli sebuah pesawat jet yang harganya pasti sudah ratusan miliar rupiah di tahun 2009 untuk kado buah hatinya. Ini gila ya, setelah menikah dengan menghabiskan dana ratusan miliar, ada lagi hadiah ratusan miliar. Rumah yang dia tempat tinggali sekarang ini pun juga rumahnya udah kayak hotel bintang 5, ada liftnya, ada juga kolam renang, ada macam-macam fasilitas, udah sama seperti Presiden Suite ya, kalau kita nginep di hotel berbintang begitu. Jadi sangat kecil sekali angka yang dikeluarkan ratusan miliar tersebut dengan harta yang dia miliki itu mungkin paling hanya 10% menurut aku ya. Total pengeluaran Harvey Muiz yang bagi masyarakat Indonesia pada umumnya sudah wow banget, menurut aku tuh paling nggak nyampe 5% setiap bulannya. Karena kalian tahu, dia aku cek di tempat usaha perusahaan yang dia miliki, dia punya saham nilainya sekitar 2 triliun rupiah. Itu nilai saham doang, apa kabar tanah, apa kabar mobil, dan sebagainya. Jadi uangnya banyak banget teman-teman. Nah, terus juga beberapa komentar dari netizen yang bilang bahwa sayang banget ya, cakep-cakep tapi malah korupsi begitu. Ini salah satu bentuk privilege ya, orang-orang yang memiliki kesempurnaan dalam fisik, kemudian banyak orang yang kayak memaafkan begitu. Menurut aku sih, mau kamu cakep, mau kamu nggak cakep, tapi lihat dong kerugiannya. Andaikan ratusan miliar tersebut untuk ngebantu masyarakat yang buat cari 100.000 aja susah banget loh. Karena kita nggak cuma ngelihat orang-orang yang menengah ke atas, yang menengah ke bawah itu, mereka untuk mendapatkan 100.000 tuh harus kerja berjam-jam. Tapi bagi mereka, itu adalah hal yang sangat simpel sekali. Makanya ada salah satu statement yang aku sangat setuju dari Alvin Lim, seorang pengacara kuasa hukum yang sangat vokal di Indonesia, mengatakan bahwa untuk Harvey Muiz dan juga 15 tersangka lainnya, mereka ini juga nggak cuma sekedar dikenakan hukum atau pasal yang tipikor, tindak pidana korupsi. Karena kan hukumannya juga kalau koruptor di Indonesia tuh berapa sih, paling 10 tahun atau 20 tahun belum dipotong remisi dan sebagainya. Kalau ini dikenakan ke TPPU, tindak pidana pencucian uang, ini kan nanti akan ada penyitaan harta seperti kasus Binomo tersebut. Coba kita simak dulu keterangan cuplikan dari Alvin Lim berikut ini teman-teman.
lama terjadi, Bang. Jadi uang mereka ini bisa jadi kresilis, bisa jadi kaya, ya karena gemblang uang pemerintah, korupsi dari situ, gratifikasi. Ya 271 triliun, makanya nggak heran Harvey Muiz itu bisa beliin anaknya private jet di sini ya. Jadi ini seharusnya, Bang, kejaksaan jangan hanya berhenti di pidana tipikor, tapi harus dia masuk nih TPPU. ke pidana pencucian uang, TPPU-nya. Oke, setuju. Jadi aku setuju sekali dengan pendapatnya Alvin Lim, ini juga harus ke TPPU karena untuk membuat efek jera tersebut, teman-teman. Kita lihat nanti ya perkembangannya seperti apa. Kalau aku cek dari pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 yang tentang TPPU tersebut ya, maksimal hukumannya hanya 10 tahun penjara. Tetapi, dan denda juga maksimal hanya 10 miliar. Tetapi kan ada konsekuensinya, di mana harta yang merupakan hasil pidana tersebut itu harus disita oleh negara. Ya kita bisa lihat dari jejak digitalnya, time frame-nya mulai korupsi itu 2015 sampai 2022, dan barang-barang yang dibeli mewah-mewah setelah tahun 2015 harusnya secara logika itu adalah bagian yang harus disita oleh negara agar bisa dimanfaatkan untuk masyarakat. Itu aku sangat setuju sekali. Ini kayaknya masyarakat kita tuh lagi kayak marah ya, geram gitu ya. Banyak orang susah, tetapi individu-individu bisa kaya sebegitunya. Itu adalah suatu hal yang sangat menyedihkan di tengah kondisi masyarakat kita yang masih berjuang untuk makan besok tuh apa juga masih banyak yang bingung. Kita lihat nanti perkembangannya seperti apa. Apakah pemerintah berani untuk memberikan pasal yang TPPU agar efeknya ada penyitaan. Mudah-mudahan dengan viralnya kasus ini seperti biasa, no viral, no justice itu masih terus berlaku di Indonesia sepertinya. Makanya terus viralkan agar ada penyitaan aset-aset para koruptor di Indonesia agar menjadi pelajaran bagi yang lainnya jangan korup lagi di Indonesia. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa.